Narasi seni berbicara kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, oleh Larry King. Bab 2. Memecah kebekuan. Entah lingkupnya sosial atau profesional, hal yang harus dilakukan dalam berbicara dengan orang-orang adalah membuat mereka mudah melakukannya. Kebanyakan dari kita biasanya malu, dan percayalah, saya pun malu. Saya adalah bocah kecil dari Brooklyn yang memakai kacamata dan terkenal pemalu. Bahkan kita semua cenderung gugup atau paling tidak agak gugup jika bicara dengan orang yang belum pernah kita temui sebelumnya, apalagi saat pertama kali bicara di depan publik. Cara terbaik untuk mengatasi rasa malu adalah dengan mengingatkan diri Anda sendiri pada pepatah lama, yaitu bahwa saat memakai celana, orang yang Anda ajak bicara memasukkan kakinya ke celana satu demi satu. Memang ini klise, tapi seperti kebanyakan klise, biasanya ini benar. Itu sebabnya ungkapan seperti itu menjadi klise. Klise ini merupakan cara efektif untuk melukiskan bahwa kita semua adalah manusia. Dan karena itu, Anda tidak perlu gugup meski harus bicara dengan seorang profesor dengan 4 gelar atau astronot yang telah terbang 18.000 mil ke luar angkasa atau seseorang yang terpilih menjadi gubernur provinsi Anda. Ingatlah, orang yang Anda ajak bicara akan semakin menikmati percakapan jika mereka tahu bahwa Anda menikmatinya juga. Entah Anda merasa sederajat dengan mereka atau tidak. Ingatlah bahwa kebanyakan dari kita mulai dengan cara yang sama. Sangat sedikit dari kita yang lahir kaya dan berkuasa. Jika Anda bukan seorang dari keluarga Kennedy atau Rockefeller atau keturunan keluarga pilihan. Kebanyakan dari kita mulai sebagai anak-anak dari keluarga dengan pendapatan menengah atau rendah. Kita bekerja sambilan untuk membayar kuliah atau sambil memulai karir kita. Dan orang-orang yang kita ajak bicara kemungkinan juga demikian. Barangkali kita tidak sekaya atau setenar mereka, atau sama berhasilnya di bidang kita. Tapi mungkin kita berasal dari latar belakang yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa kita ini bersaudara. Anda tidak perlu merasa rendah diri atau terintimidasi. Anda berada di suatu tempat dan kondisi yang kurang lebih sama seperti orang yang Anda ajak bicara. Untuk membantu Anda mengatasi rasa malu, ingatlah bahwa orang yang Anda ajak bicara sama malunya seperti Anda. Kebanyakan dari kita demikian. Mengingatkan diri tentang hal ini akan sangat menambah kemampuan Anda melepaskan rasa malu itu. Kadang Anda bertemu dengan orang yang jauh lebih pemalu daripada Anda. Sangat gamblang dalam ingatan saya wawancara dengan seorang pilot angkatan udara yang terkenal sebagai jagoan karena telah berhasil menembak jatuh lebih dari 5 pesawat musuh dalam Perang Dunia II. Ada organisasi sosial pilot-pilot seperti itu yang cabang-cabangnya tidak hanya ada di Amerika Serikat, tapi juga di Jerman, Jepang, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Untuk mudahnya kita sebut saja mereka para jagoan. Pada suatu hari, semua cabang bertemu di Miami pada akhir tahun 1960-an ketika saya membawakan sebuah talk show malam hari di stasiun WIOD yang kemudian bergabung dengan Mutual Broadcasting System. Miami Herald mengenal satu-satunya pilot jagoan yang tinggal di Miami, seorang analis saham yang pernah menembak jatuh 7 pesawat Jerman dalam Perang Dunia II. Surat kabar itu menelpon produser saya dan menyarankan kepada kami untuk menyiarkannya. Mereka mengatakan akan memuat isi pertunjukan dalam artikel mereka tentang orang itu. Kami booking jagoan itu untuk siaran. Ia dijadwalkan selama 1 jam dari jam 11 sampai tengah malam. Surat kabar itu mengatakan akan mengirim seorang reporter dan fotografer. Ketika tamu kami tiba di studio, saya menjabat tangannya. Anda tahu? Tangannya berkeringat. Saya hampir tidak mendengar ketika ia berkata, "Halo."
Jelas ia gugup. Gugup. Tidak heran, orang ini kan tidak sedang bersiap untuk menerbangkan pesawat terbang. Menerbangkan pesawat adalah hal lumrah baginya, tapi menghadapi corong radio adalah barang baru baginya. Setelah 5 menit berita jaringan, saya memulainya pada pukul 23.05 dengan latar belakang singkat tentang perkumpulan pilot. Kemudian saya mengajukan pertanyaan pertama saya. Mengapa Anda mau menjadi pilot? Tidak tahu. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan kemudian semua dijawab oleh jagoan kita ini dengan 3 kata atau kurang. Ya, tidak tahu. Saya menengok jam di studio. Saat itu pukul 23:07 dan saya sudah kehabisan bahan pembicaraan. Saya kehabisan bahan untuk saya tanyakan kepada orang ini. Ia takut setengah mati, benar-benar ketakutan. Harold jadi malu. Saya sendiri merasa tak enak. Setiap orang di sana mempunyai pikiran sama. Apa yang akan kami lakukan? Kami mempunyai sisa waktu 50 menit dan para pendengar di seluruh Miami dapat meraih tombol tuning radio mereka setiap saat sekarang untuk memindahkannya. Lagi saya teruskan dengan insting saya. Saya tanya dia, jika ada 5 pesawat musuh di udara dan saya punya sebuah pesawat diparkir di belakang studio ini, akankah Anda kejar? Ya. Akankah Anda gugup? Tidak. Mengapa sekarang Anda gugup? Jawabnya. Karena saya tidak kenal siapa yang mendengarkan obrolan kita ini. Kemudian saya tanya dia, jadi Anda takut karena tidak tahu? Kami berhenti bicara tentang hari-harinya di angkatan udara dan mulai bicara tentang ketakutan. Kegugupannya lenyap. Sungguh dalam 10 menit saya telah menciptakan monster. Bicara tentang terbang, tidak masalah. Ia bercerita dengan antusiasme besar. Saya terobos awan dengan pesawat saya, menukik tajam ke kanan. Matahari berkilau di ujung sayap. Mereka harus membawanya keluar tengah malam. Ia masih saja berbicara. Jagoan Perang Dunia II itu menjadi pembicara yang baik karena ia mampu mengatasi kekhawatirannya. Begitu ia masuk dalam momen itu dan menjadi terbiasa dengan suaranya sendiri. Pada mulanya kami bicara tentang masa lalunya dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam wawancara, makanya ia takut setengah mati. Tapi begitu kami mulai membicarakan keadaan sekarang, tak ada lagi yang ditakutkannya. Ia menceritakan apa yang terjadi di studio saat itu dan mengungkapkan perasaannya. Karenanya kegugupannya lenyap dan kepercayaan dirinya kembali pada tingkat normal. Begitu melihat hal ini, saya dapat mengajaknya membicarakan masa lalu. Anda dapat menggunakan teknik yang sama untuk memecahkan kebekuan dengan orang yang Anda ajak bicara untuk pertama kali. Bagaimana? Gampang. Buatlah mereka merasa nyaman. Tanyakan tentang diri mereka. Dengan demikian, Anda mempunyai bahan untuk dibicarakan, dan teman bicara Anda akan menganggap Anda pembicara yang menyenangkan. Mengapa? Karena orang-orang senang diajak bicara tentang diri mereka. Jangan percaya pada kata-kata saya. Nasihat yang sama datang dari Benjamin Disraeli, novelis, pejabat, dan Perdana Menteri Inggris. Bicaralah kepada orang-orang tentang diri mereka, dan mereka akan memerhatikan Anda. Entah Anda berada di pesta atau di jamuan makan malam, di hari pertama Anda bekerja, bertemu dengan tetangga baru, atau siapapun dengan latar belakang yang jauh berbeda, topik-topik yang dapat Anda gunakan untuk membuka percakapan hampir tidak terbatas. Dalam Olimpiade musim dingin tahun 1994, jika orang yang Anda ajak bicara bukan makhluk dari Mars, Anda dapat membicarakan episode Tonya Harding, Nancy Kerrigan. Mark Twain pernah mengeluh bahwa banyak orang membicarakan cuaca,
tapi tak seorang pun melakukan apa-apa. Nyatanya, cuaca menjadi topik pembicaraan yang tak pernah kering dan sungguh-sungguh aman untuk memulai percakapan, khususnya jika pengetahuan Anda tentang orang yang Anda ajak bicara benar-benar nol. Banjir di Midwest, gempa bumi, kebakaran hutan dan tanah longsor di pantai barat, badai salju, badai es di timur, memberi kita banyak bahan sebagai pembukaan. Meskipun W.C. Fields berkata, orang yang benci anak-anak dan binatang tidak selalu jahat. Kebanyakan orang suka anak-anak dan binatang, dan banyak yang mempunyai anak dan binatang. Bahkan, Fields sendiri akan sependapat bahwa Anda dapat mulai bercakap-cakap dengan mudah begitu tahu bahwa orang di hadapan Anda mempunyai anak atau binatang piaraan. Wakil Presiden Al Gore dikritik oleh beberapa orang karena penampilannya di TV terlalu kaku, meskipun saya tak pernah melihatnya seperti itu. Tetapi orang akan melihatnya menarik, antusias, dan hidup jika ia ditanya tentang Baltimore Orioles atau masa-masa sekolahnya di St. Albans ketika ayahnya menjadi senator dari Tennessee. Ajaklah ia bicara tentang anak-anaknya dan Anda akan menemukan seorang Al Gore yang sangat hangat dan manusiawi. Semua subjek itu akan membuat percakapan dengan wakil presiden menjadi lancar. Memang banyak masalah politis yang dapat dibicarakannya dengan panjang lebar. Tapi, hal-hal yang paling dekat dengannya secara pribadilah yang membuatnya terbuka. Ini berlaku pula bagi orang lain. Jika Anda berada di suatu pesta, peristiwa itu sendiri sering menjadi titik mulai pembicaraan. Ketika teman-teman saya menyelenggarakan pesta untuk ulang tahun saya yang ke-60, mereka menyebutnya ulang tahun ke-50 hari jadi ke-10-nya Larry King dan memberikan tema Brooklyn tahun 1940-an. Banyak percakapan malam itu dimulai dengan Dodgers, Coney Island, dan topik-topik nostalgia lainnya. Kadang, setting dapat memberi Anda suatu celah percakapan. Malam itu pesta diselenggarakan di Decatur House yang bersejarah di seberang Gedung Putih. Sebuah topik bahasan lain yang saya dengar dibicarakan orang. Jika Anda menghadiri pesta di rumah orang atau bahkan di kantor, pasti ada hiasan atau cindera mata yang dengan senang akan dibicarakan oleh tuan rumahnya. Adakah potret mereka di lapangan merah? Tanyakan tentang perjalanan mereka ke Rusia. Adakah lukisan krayon di dinding? Tanyakan tentang anak-anak atau cucu mereka yang melukisnya. Hindari pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan ya atau tidak adalah musuh percakapan yang hangat. Dari sifatnya, pertanyaan seperti itu menghasilkan jawaban yang hanya berupa satu atau dua kata. Apakah cuaca gerah ini mengganggu? Menurut Anda, akankah terjadi resesi lagi? Akankah Redskins mengalami nasib buruk lagi tahun ini? Topik-topik ini bisa saja baik untuk percakapan. Tapi jika Anda menanyakan kepada teman bicara Anda dalam bentuk ya atau tidak, itulah yang Anda peroleh. Jawaban ya atau tidak. Topik berhenti dan barangkali percakapannya pun berakhir. Tetapi jika Anda menarik mereka ke dalam hal-hal yang lebih substantif yang akan memberikan jawaban panjang lebar, percakapan akan terus mengalir. Bedakan. Musim panas yang kita alami membuat saya berpikir, adakah sebab tertentu yang menimbulkan cuaca panas global ini? Bagaimana menurut Anda? Tahun ini pasar saham sangat fluktuatif. Kita harus memikirkan, apakah ekonomi kita memang stabil seperti yang kita harapkan? Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan kita menghadapi resesi lagi? Saya menjadi pengagum Redskins sejak pindah ke Washington, tapi harus saya akui, mereka punya tugas berat dan Cowboys selalu menjadi ancaman. Menurut Anda, bagaimana peluang Redskins tahun ini? Terhadap pertanyaan di atas, orang yang Anda ajak bicara tidak dapat menjawab hanya dengan satu atau dua kata.
Ketiga pertanyaan di kelompok kedua itu sama topiknya dengan yang ada di kelompok pertama. Tapi pertanyaan di kelompok pertama hanya menghasilkan jawaban ya atau tidak. Cara bertanya yang kedua akan membangkitkan jawaban yang lebih panjang lebar dan secara otomatis akan menciptakan percakapan yang lebih baik. Hukum pertama percakapan saya adalah saya tidak belajar apapun saat bicara. Setiap pagi saya menyadarkan diri bahwa apapun yang saya katakan hari ini tidak akan mengajarkan sesuatu kepada saya. Jadi, jika saya ingin belajar banyak hari ini, saya harus melakukannya dengan mendengarkan. Meski hal ini sudah jelas, tiap hari Anda menemukan bukti bahwa orang-orang pada umumnya tidak mendengarkan. Katakan pada keluarga atau teman-teman Anda bahwa pesawat Anda akan mendarat pukul 8, dan sebelum percakapan berakhir, mereka akan bertanya, "Jam berapa katamu pesawatmu akan datang?" Dan cobalah memperkirakan, berapa kali Anda mendengar orang berkata, "Saya lupa, apa yang kau katakan?" Jika Anda tidak mendengarkan orang dengan lebih baik, Anda tidak dapat mengharapkan mereka mendengarkan Anda dengan lebih baik juga. Saya jadi ingat rambu-rambu di palang kereta api di kota-kota kecil dan daerah terpencil. Stop, lihat, dengarkan. Tunjukkanlah kepada orang yang Anda ajak bicara bahwa Anda tertarik dengan apa yang mereka katakan. Mereka akan menunjukkan hal yang sama pula. Untuk menjadi pembicara yang baik, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Ini lebih dari sekedar menunjukkan rasa tertarik pada teman bicara Anda. Mendengarkan dengan seksama membuat Anda dapat memberi respon dengan lebih baik dan menjadi pembicara yang baik ketika giliran Anda tiba. Pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang baik merupakan ciri seorang konversasionalis yang baik. Menyaksikan wawancara Barbara Walters, saya sering merasa kecewa karena saya pikir dia terlalu banyak menanyakan pertanyaan. Lalu bagaimana? Seperti, kalau Anda dapat datang lagi, Anda ingin menjadi apa? Saya kira Barbara akan jauh lebih baik mengurangi pertanyaan tak jelas seperti itu dan lebih banyak mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih baik. Pengembangan logis dari jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Dia akan bisa melakukan hal itu bila dia mendengarkan. Saya suka dengan ucapan Ted Koppel pada majalah Time beberapa tahun yang lalu. Larry mendengarkan tamu-tamunya, katanya. Dia memperhatikan apa yang mereka katakan. Sangat jarang pewawancara yang melakukannya. Meskipun saya dikenal sebagai ahli bicara, saya pikir keberhasilan saya pertama-tama dan terutama berasal dari sikap mendengarkan. Jika akan mewawancarai para tamu di udara, sebelumnya saya membuat catatan tentang jenis-jenis pertanyaan yang akan saya ajukan. Kendati demikian, saya sering mendengar sesuatu dari jawaban mereka yang membawa saya pada pertanyaan yang tidak direncanakan dan jawaban yang mengejutkan. Misalnya, ketika Wakil Presiden Dan Quayle menjadi tamu saya dalam kampanye presiden tahun 1992, kami membicarakan undang-undang yang mengatur aborsi. Ia mengatakan bahwa tidak masuk akal sama sekali jika sekolah anak perempuannya mengizinkan anaknya untuk absen sehari, tetapi tidak memberi izin absen untuk melakukan aborsi. Begitu ia mengatakan hal itu, saya jadi ingin tahu pandangan pribadi Quayle mengenai topik yang penuh muatan politik ini. Saya tanyakan kepadanya, bagaimana sikapnya seandainya anak perempuannya mengatakan akan melakukan aborsi? Ia menjawab bahwa dia akan mendukung keputusan anak perempuannya untuk melakukan aborsi. Di luar pandangan Anda mengenai isu tersebut, intinya adalah bahwa saya mendapatkan respon dari Quayle karena saya tidak begitu saja mengikuti daftar pertanyaan yang sudah saya persiapkan. Saya memerhatikan apa yang dia katakan. Itulah yang membawa saya pada jawaban yang patut menjadi berita. Hal yang sama terjadi ketika Ross Perot tampil dalam show saya tanggal 20 Februari 1992.
Beberapa kali ia mengelak bahwa ia tertarik untuk mengikuti pemilihan presiden. Saya mendengar penolakannya itu tidak sepenuhnya, dan ketika saya mengajukan dengan cara lain di penghujung acara, bang! Perot mengatakan akan ikut pemilihan jika para pendukungnya memilihnya dalam pemungutan suara di ke-50 negara bagian. Semua itu terjadi bukan karena apa yang saya katakan, tapi karena apa yang saya dengarkan. Saya mendengarkan. Almarhum Jim Bishop, penulis terkenal, kolumnis, dan pengarang, adalah orang New York yang menghabiskan banyak waktunya di Miami ketika saya tinggal di sana. Ia pernah mengatakan kepada saya bahwa salah satu hal yang membuatnya jengkel adalah jika seseorang menanyakan kabarnya, tapi kemudian tidak mendengarkan jawabannya. Ada seseorang yang seringkali melakukan ini, lalu Jim berniat menguji seberapa baik teman ini sebagai pendengar. Orang itu menyapa Jim di suatu pagi dan memulai percakapan sebagaimana biasanya. "Jim, apa kabar?" Jim menjawab, "Aku mengidap kanker paru-paru." "Hebat." "Oh ya Jim." Bishop sudah membuktikan kesimpulannya. Dale Carnegie mengetengahkan hal ini dengan efektif dalam bukunya How to Win Friends and Influence People, yang sampai buku saya ini saya siapkan telah terjual sebanyak 15 juta eksemplar. Agar diperhatikan, perhatikanlah. Ia menambahkan, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang lain senang menjawabnya. Ajaklah mereka membicarakan diri mereka dan prestasi-prestasi mereka. Ingatlah, orang yang Anda ajak bicara 100 kali lebih memperhatikan diri mereka sendiri dan keinginan serta masalah-masalah mereka daripada Anda dan masalah-masalah Anda. Orang yang sakit gigi lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kelaparan di Cina yang menewaskan sejuta orang. Radang di tenggorokan lebih penting daripada 40 gempa bumi di Afrika. Pikirkanlah hal itu bila Anda memulai percakapan. Bahasa tubuh. Di Amerika, keberhasilan Anda sebagai pengacara, hakim, atau jaksa amat tergantung pada seberapa banyak Anda dapat membaca bahasa tubuh. Edward Bennett Williams, salah seorang pengacara Amerika yang paling sukses, mengatakan kepada saya bahwa menurutnya masalah itu terlalu dibesar-besarkan. Rekannya, Louis Nisser, mempunyai pendapat berlawanan. Kalau kau silangkan tanganmu di dada, berarti kau merasa kikuk, tidak nyaman, dan menutup diri. Ia membaca segala macam pesan dalam bahasa tubuh dan menggiring terdakwa yang ia bela berperilaku sedemikian, sehingga hakim dan juri akan mendapatkan pesan dari bahasa tubuh kliennya seperti yang diinginkan oleh Nisser. Bagi saya, bahasa tubuh sama halnya dengan bahasa lisan. Bahasa tubuh adalah bagian alami dari percakapan dan komunikasi. Jika terjadi secara alami, bahasa tubuh akan menjadi bentuk komunikasi yang sangat efektif. Jika dibuat-buat, akan tampak seperti aslinya, palsu. Sangat mengesankan memiliki suara seperti Sir Laurence Olivier. Tapi jika saya muncul di tempat kerja besok dan meniru-niru gayanya, atau berusaha bicara seperti dia di Royal Shakespeare Company, saya akan jadi bahan tertawaan. Saya akan sangat sibuk memikirkan bagaimana melafalkan kalimat selanjutnya, sehingga percakapan saya akan kacau. Begitu pula halnya bahasa tubuh. Anda mungkin telah membaca semua buku tentang cara memproyeksikan otoritas dan perhatian. Tapi jika Anda memaksa berpose secara tidak alami, Anda akan menjadi tidak keruan dan sangat menggelikan. Dan kalau Anda merasa tidak enak, Anda akan kelihatan bohong meski sebenarnya tidak. Bahasa tubuh yang Anda gunakan saat bicara sama halnya seperti pembicaraan itu sendiri. Bersikaplah wajar. Bicaralah dari hati. Saya tidak pernah mempelajari bahasa tubuh secara khusus, jadi saya tidak akan menganggap diri saya ahli tentang hal ini. Tetapi ada satu hukum bahasa tubuh yang harus Anda ikuti agar percakapan berhasil.
buatlah kontak mata. Mempertahankan kontak mata yang baik tidak sekedar di awal dan akhir kata-kata Anda, tetapi selama Anda berbicara dan mendengarkan, akan membuat Anda menjadi pembicara yang hebat dimanapun Anda berada, apapun peristiwanya, dan siapapun teman bicara Anda. Saya juga menatap tajam lurus kepada orang yang saya ajak bicara untuk menekankan bahwa saya memerhatikan mereka. Kuncinya seperti saya katakan tadi adalah mendengarkan. Jika Anda benar-benar berusaha mendengarkan apa yang dikatakan, Anda akan menemukan bahwa jauh lebih mudah menatap orang di wajahnya. Malah, jika Anda mendengarkan dengan seksama, secara otomatis bahasa tubuh yang tepat akan mengikuti. Anda bisa menganggukkan kepala untuk menunjukkan perhatian pada topik pembicaraan dan orang tersebut, atau menggeleng sedikit secara simpatik atau kagum. Tapi sekali lagi, lakukanlah ini pada saat yang tepat. Jangan sekedar menganggukkan kepala ke atas dan ke bawah hanya karena Anda membaca buku ini. Satu catatan lain tentang hal ini, meskipun penting membuat kontak mata selagi bicara, Anda tidak harus terus-terusan menatap mata orang. Banyak orang akan merasa tak enak dan barangkali Anda juga. Peliharalah kontak mata saat teman bicara Anda berbicara dan saat Anda mengajukan pertanyaan. Saat bicara, Anda dapat memalingkan mata Anda sekali-sekali dari teman Anda. Asal jangan menatap kosong ke awang-awang, seolah-olah tidak ada siapa-siapa di situ. Dan jika Anda berada di suatu pesta, jangan biarkan mata Anda jelalatan, berkeliaran melewati punggungnya seolah-olah Anda sedang mencari orang lain yang lebih penting untuk diajak bicara. Nasihat dasar saya dalam hal ini adalah pikirkan bagaimana baiknya Anda bicara dan biarkan bahasa tubuh Anda muncul secara alami. Sekarang kita tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang ditabukan, sebagaimana pada dekade-dekade atau generasi-generasi sebelumnya. Kata tabu sendiri jarang terdengar lagi karena tinggal sedikit hal-hal tabu yang tersisa. Di bioskop, di buku, di televisi, bahkan di dalam surat kabar keluarga, begitu banyak batasan yang sudah tersingkir, hingga Cole Porter bisa mempunyai bahan lebih banyak untuk lirik lagunya di tahun 1920-an, Anything Goes. Di Amerika, sebagai alasannya adalah sikap permisif umum yang muncul sejak berakhirnya Perang Dunia II dan dipercepat selama masa-masa protes tahun 1960-an dan 1970-an. Alasan lainnya berasal dari bidang saya, televisi kabel. Porter tidak akan percaya pada apa yang Anda lihat dan Anda dengar di salah satu saluran televisi kabel itu. Mungkin Anda setuju dengan runtuhnya dinding-dinding tabu ini, atau mungkin juga tidak. Tapi tanda bahwa hampir semua sirna dari kehidupan Amerika Serikat sejak tahun 1990-an memang nyata. Karena itu, meskipun masih ada hal-hal tabu dalam percakapan sosial, jenis tabu yang ada sekarang tidak seperti dulu lagi. Misalnya kata ain't. Semasa kanak-kanak kita akan dimarahi setiap kali mengucapkan kata itu. Orang-orang tua menghardik kita dengan keras. Ain't tidak ada di kamus. Nah, sekarang ada. Webster New World Dictionary mengatakannya sebagai ungkapan sehari-hari yang berarti am not. Singkatan dialektis atau tidak baku untuk is not, are not, has not, dan have not. Bahkan barangkali Anda masih ingat dengan apa yang biasa kita sebut kata-kata umpatan. Dulu kita terkejut kita mendengar Clark Gable sebagai Red Butler berkata kepada Vivien Leigh sebagai Scarlett O'Hara dalam Gone with the Wind, "Frankly, my dear, I didn't give a damn." Dan saya ingat sensasi masa kanak-kanak saya ketika kami berteriak di sudut Brooklyn sehari setelah Pearl Harbor dan menirukan pernyataan Senator Burton Wheeler dari Montana yang menyerang Jepang, katanya. The only thing to do now is beat hell out of them. Kasus Bobbitt di Virginia pada awal tahun 1994 membuat para wartawan dan penyiar
menyebut salah satu bagian tubuh laki-laki yang tidak pernah disinggung dalam pembicaraan yang sopan dan tentu saja tidak pernah diangkat dalam media massa, paling tidak sampai beberapa tahun yang lalu. Dalam kasus itu, kata tersebut selalu digunakan dalam konteks profesional, tapi jelas tidak mengubah kenyataan bahwa Anda tidak pernah mendengarnya dalam kisah apapun dalam jenis apapun sampai beberapa waktu yang lalu. Anda tak pernah menyebut kata kondom kecuali jika Anda bergaul dengan orang-orang jalanan. Sekarang TV kita mengomersialkannya. Daftar hal-hal tabu juga semakin pendek, sama seperti kata-kata tabu. Talk show radio dan televisi, di mana sebelumnya semua topik yang diangkat tak pernah menyinggung tentang kehidupan kamar, kini justru penuh dengan hal-hal seperti itu. Dulu ada kalimat klise, saya tak pernah mendiskusikan agama ataupun politik. Kapan terakhir kali Anda mendengar orang mengatakan hal itu? Mendiskusikannya. Sekarang kita sering membicarakannya. Meskipun kini banyak tabu yang mulai sirna, ada beberapa topik yang sebaiknya dihindari. Selain karena sangat pribadi, juga karena membuat orang begitu emosional sehingga tak dapat mendiskusikannya. Dalam percakapan yang terbuka sekalipun, Anda tidak dapat menanyakan kepada seseorang berapa gaji Anda.